yang kita infakkan, yang kita berikan di jalan Allah. Itu 100. Nah, ini sedekah. Ya jangan sampai sampai Allah dalam surah Al-Munafiqun ayat 10, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati yawm ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas salihin. Ya, dan ketika infakkanlah harta yang telah Allah berikan kepadamu. Alhamdulillah Pak, Allah berikan harta kita, Allah berikan harta kepada kita melalui apa? Melalui perantara pekerjaan kita, melalui gaji-gaji yang masuk dalam rekening kita. Itu kan rezeki dari Allah. Allah perintahkan infakkanlah. Kenapa? Kalau nanti sudah datang kematian, kalau nanti sudah datang ajal yang menjemput dan hadirnya malaikat maut, maka orang akan minta kamu kalau bisa tanggung napa sehari aja napa, nggak usah sehari dah, udah beberapa jam, 1 jam aja dah kalau bisa, jangan dulu saya dimatiin. Kenapa? Fa'asaddaqo, kalimatnya fa'asaddaqo akum minas salihin. Aku pengen hidup lagi, aku pengen sedekah. Itu duit yang di lemari, yang ditumpuk di bawah bantal, yang di bawah di rekening sampai nolnya kagak kehitung. Itu pengen saya sedekahin semua. Kenapa? Aku ternyata sudah tahu begitu masuk ke liang lahat, begitu masuk ke liang kubur, ternyata disitulah butuhnya saya dari kebutuhan, dari manfaat sedekah. Dan Nabi, ya, sedekah yang diberikan dengan secara rahasia akan memadamkan kemarahan Allah, akan memadamkan panasnya alam kubur. Dan luar biasa, ya, pengen dihidupin lagi biar bisa sedekah. Mumpung belum ada kata terlambat, ya sedekah walaupun nggak banyak, yang penting istiqomah. Betul Ustaz Budi? Ya istiqomah sehari ya 2 juta aja deh. Berat Ustaz, sudah sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kemampuan, yang penting ikhlas. Ya mendingan 100.000 ikhlas ya daripada 10.000 nggak ikhlas. Ya betul ya. Nah, baik. Berikutnya apa? Berikutnya tilawah Al-Quran. Ya, membaca Quran. Ini sudah jelas. Nah, ya kenapa Nabi berpesan Al-Quran afdal dzikri. Al-Quran adalah sebaik-baik zikir. Kalau kita sudah bahas zikir yang luar biasa, yang utama ini dan itu, ternyata sebaik-baik zikir adalah membaca Al-Quran. Nah, jadi membaca Al-Quran. Baik, saya singkat aja karena waktu juga. Ya, dan sampai-sampai Nabi dalam hadis yang riwayat Imam At-Tirmidzi, beliau menyampaikan, man qaraba harfan min kitabillah falahu bi hasanah wal hasanatu bi 10 amsalha. Bahwa siapa saja yang membaca 1 huruf aja dari Al-Quran, Allah balas dengan 10 pahala, 10 kebaikan. Berarti kalau kita baca alif lam mim berapa huruf Pak? 3. Berarti dapat berapa Pak? 30. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tuh gak bilang alif lam mim 1 huruf, gak bilang. Tetapi alif harfun, alifnya 1 huruf, lam harfun, lamnya huruf, mimnya harfun, mimnya 1 huruf. Jadi alif lam mim 3 huruf, berarti dapat 30 kebaikan kalau baca di luar bulan lain. Tapi kalau dibaca di 4 bulan suci, 4 bulan haram, apalagi di 10 Dzulhijjah, maka lebih besar lagi pahala yang Allah berikan. Baca Quran. Nah, kemudian yang berikutnya adalah berpuasa. Ya, saya ucapkan selamat bagi yang hari ini sedang menjalankan puasa. Semoga puasanya mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah. Ya, nah puasa apa? Nah puasa boleh dari tanggal 1 Pak. Dalilnya mana? Dalilnya hadis dari Abu Daud. Karena Rasulullah SAW yasumu tis'a Dzulhijjah. Nabi itu ketika masuk awal Dzulhijjah, beliau puasa dari awal Dzulhijjah. Ya, pada hari Asyura 10 Muharram, ya wa yaum Asyura wa salasati ayyam min kulli syahr, dan puasa setiap bulan 3 hari. Ini Nabi ternyata ketika awal Dzulhijjah beliau puasa di tanggal 1. Boleh ya, kalau misalkan Ustaz saya ini kerja, kadang-kadang kalau saya itu kerja itu berangkatnya sering puasa, kadang perutnya kagak kuat. Boleh dah pilih hari-hari aja, mungkin pilih Senin Kemisnya aja. Ya,
dipilih Senin Kamisnya aja. Nah, tetapi jangan lupa Pak, puasa yang sangat utama kapan itu? Tanggal 9 Zulhijjah. Namanya apa Pak? Puasa Arafah. Ya, kenapa dinamakan puasa Arafah? Karena puasa Arafah ada yang mengatakan, para ulama mengatakan, karena di tanggal 9 Zulhijjah sebelumnya Nabi Ibrahim itu mimpi di tanggal 8. Mimpi beliau menyembelih putranya siapa Pak? Ismail, ya, Ismail alaihissalam, ya. Itu di tanggal 8. Nah, karena beliau ragu, begitu kan, maka dinamakan tarbiyah. Ya, tarbiyah dari kata ro'a, ragu ya. Ro'a itu ada mimpi ro'a itu, benar nggak nih gitu kan? Beliau ragu gitu. Nah, beliau minta pada Allah, ya Allah, kalau Engkau ini memerintahmu, tolong berikan saya mimpi lagi pada hari berikutnya. Maka di malam tanggal 9, beliau mimpi lagi dengan mimpi yang sama. Maka karena mimpi yang sama, beliau yakin Arafah dari kata Arafah arti tahu. Oh, beliau tahu nih, yakin. Oh, ini mimpi dari Allah. Maka di pagi harinya beliau langsung berkomunikasi dengan Ismail untuk disembelih. Sembelih ya. Jadi Nabi itu mentang-mentang perintah perintah Allah, ya, nggak mentang-mentang perintah Allah. Ismail lagi tidur, main gorok aja enggak. Tapi diajak komunikasi. Ya bunayya, ya wahai anakku sayang, ya, ini arafil manam, aku semalam bermimpi, anni asbahuka, aku menyembelihmu. Fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu? Ditanya Pak. Apa jawaban Ismail? Luar biasa. Komunikasi antara orang ayah yang solid dengan anak yang solid. Kalau anaknya nggak solid, paling jawabnya begini, kenapa nggak bapak aja udah tuaan, begitu, yang udah bawa tanah begitu, kenapa saya masih kecil, ya kan? Tapi enggak, ya abati almatukmar, wahai ayahku sayang, kalimatnya ya abati. Kalau abi panggilan hormat, kalau buya panggilan sayang. Ya, sayang terhadap ilmunya, termasuk buya dan sebagainya. Tapi kalau gabungan antara abi dan buya namanya abadi. Wahai ayahku yang saya hormati dan saya sayang. Begitu. Ya abadi al-matukmar, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah, ya. Maka kamu akan menemui Allah. Syahiduna sabirin, Allah yang bersabar. Ini luar biasa. Ya, itu dialognya seorang ayah kepada anaknya, ya, ini luar biasa. Nah, tetapi Arafah, ketika di tanggal 9 Arafah, tahulah Nabi Ibrahim sehingga ini perintah Allah, maka dinamai hari Arafah. Nah, di hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah ini kita sunnah untuk puasa Arafah. Puasanya sehari Pak, tapi manfaatnya, hikmahnya 2 tahun guys. Tahun-tahun ini. Nah, apa itu? Ya, kata Nabi, siyamu yaumi Arafah, puasa hari Arafah. Ahtasibu 'ala Allah, aku berharap kepada Allah, ayyukaffira as-sanata allati qabla wa as-sanata allati ba'da, menghapuskan dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Dosa kita Pak, setahun yang telah lalu Allah hapus Pak. Masya Allah. Nah, setahun yang akan datang juga Allah hapus. Nah, bingung Pak. Kalau setahun yang lalu Allah hapus, masuk logika apa? Masuk akal ya? Kan udah kita kerjain, lalu kemudian Allah hapus, Allah ampuni. Lalu bagaimana dengan kita belum ngapa-ngapain, dosanya udah dihapus? Maksudnya gimana? Maka para ulama mengatakan, dosa setahun yang akan datang itu maksudnya Allah akan berikan hidayah, taufik, inayah kepada orang yang berpuasa tanggal 9 Arafah besok, 9 Zulhijjah puasa Arafah besok, untuk meninggalkan perbuatan dosa. Kayaknya ya, sampai setahun ke depan Pak, mau berbuat dosa tuh agak segen gitu loh. Yang tadinya mungkin kalau nggak puasa mungkin udahlah nggak usah pakai mikir langsung gitu. Tapi kalau orang yang puasa itu seakan-akan Allah kasih hidayah itu agak segan gitu loh. Ada yang nyetok kayaknya gitu. Agak ada takut sama Allah, takut siksa Allah dan sebagainya. Seakan-akan ada aja yang menghalangi untuk berbuat dosa. Nah, ini dosa setahun yang akan datang. Lalu kemudian
Berikutnya adalah amalannya 10 awal Zulhijjah adalah haji dan umrah. Kita doain semoga saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji, ya, yang sudah ada di Mekah, kita doakan semoga hajinya Allah jadikan haji yang mabrur dan pulang dalam kondisi sehat dan selamat. Amin ya Rabbal. Dan kita nih yang hari ini tahun ini mungkin belum Allah kasih kesempatan, semoga Allah kasih rezeki kesempatan pada tahun-tahun berikutnya bisa melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Amin ya Rabbal. Amin. Amin kurang banget. Amin apa? Amin. Amin doang boleh banget, tinggal amin doang. Baik ya. Apa dirinya? Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah ayat 197 berfirman, Al-Hajj syurun ma'lumat. Haji adalah pada bulan-bulan tertentu, itu pada bulan-bulan di bulan Zulhijjah. Nah, Nabi sampai kemudian Allah pun dalam surat yang sebelumnya, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan ibadah haji serta umrah karena Allah. Jadi orang yang haji pasti umrah, Pak, begitu, ya kan? Tapi umrah belum tentu haji. Nah, berikutnya, ya, singkat aja karena waktu juga. Salat Idul Adha. Nah, satu catatan Pak untuk salat Idul Adha yang biasa kita lakukan, ya, rutinitas setiap tahun adalah diupayakan tidak makan terlebih dahulu. Puasa dulu dah Pak, ya. Jam 4 bangun sahur dah kalau nggak kuat, misalkan begitu, ya, sahur. Nah, sampai kapan? Sampai maghrib Ustaz? Enggak, sampai maghrib. Ntar sampai sholat selesai dilakukan. Pulang sholat id langsung itu ketupat yang sudah dibungkus udah potong-potongin dah, ya, sikat dah. Nah, tapi kalau Nabi itu ya Nabi puasa makannya kapan? Makannya setelah menyembelih hewan kurban, gitu. Makanya pakai daging kurban, gitu. Itu Nabi tuh sholat, sebelum sholat beliau puasa. Makanya ketika menyembelih, setelah menyembelih hewan kurban, dipotong, disayur, gitu. Itu Nabi. Ya, kalau kita ya mungkin nggak bisa ya, sampai sore gitu ya. Udah menjaga ya, gitu, udah kemana-mana. Ya, tetapi beda Pak. Orang Arab itu beda dengan kita. Kalau orang Arab itu mulai pelaksanaan pemotongan sampai matangnya masakan itu beda Pak. Cepet Pak. Potong, Pernah dapat kisah Nabi Ibrahim ketika kedatangan tamu 2 malaikat, ya, di malam hari kedatangan 2 sosok, ya, langsung pergi ke dapur motong anak sapi. Itu kan kemudian disajikan dalam kondisi matang. Itu kan cepet Pak, cepet begitu. Ya udah kalah gitu kan. Dia tidak pakai sasak juga. Saking cepetnya itu loh. Menggambarkan luar biasa cepetnya gitu. Karena udah kebiasaan mereka. Nah kita kan masalah kok netelin dulu, belum ngumpetin oleh-oleh yang 2 itu kan. Nah gitu ngumpetin. Ini masalah Allah, butuh waktu yang lama. Nah ini makanya sunnahnya syariatnya Pak, kalau khutbah id itu jangan lama-lama Pak. Ya, syariatnya itu apa? Kalau bisa ikan sepat, ikan lele, ikan bagus, cepat, tidak bertele-tele dan bagus, gitu ya. Nah, kenapa? Karena mau nyembelih, begitu. Akan ada proses penyembelihan, jangan terlalu lama, ya. Nah, ini yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau, ya, makan terlebih dahulu ketika sholat Idul Fitri, tetapi ketika Idul Adha beliau tidak makan. Kecuali setelah pulang dari sholat Idul Fitri baru beliau, ya, menyantap hasil kurbannya, fayakulu min udhiyatihi, menyantap hasil kurbannya. Cepat, kalau orang-orang Arab sudah biasa dipotong, set, gitu kan, masukin, pelung, dimakan, tek. Nah, selesai Pak. Ya kudu beda suaranya Pak. Masak set juga, makan juga set juga, beda ya. Nah yang terakhir, ya, kurban. Ya, alhamdulillah ini masjid kita ikhlas menerima dan menyalurkan hewan kurban. Insya Allah pelaksananya atau materi sudah disampaikan pekan lalu ya. Saya hanya menyampaikan poin-poin yang perlu disampaikan terkait masalah kurban. Kurban adalah merupakan ibadah tahunan. Ibadah Pak, ada ibadah seumur hidup sekali,
ada setahun sekali. Seumur hidup sekali itu namanya akikah. Contohnya akikah. Bapak pernah akikah 2 kali Pak? Enggak ya? Atau khitan, ada yang khitan 2 kali di sini? Habis Pak Ustaz. Tapi udah habis. Ya, itu ibadah seumur hidup sekali. Nah, kalau ibadah kurban, ibadah setahun sekali. Dalilnya apa? Ini dalilnya. Fasholli li rabbika wanhar. Dirikanlah salat untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Ya, kenapa? Karena inna a'tainakal kautsar. Allah telah berikan kita nikmat yang banyak. Mata bisa melihat, hidung bisa meresap, kaki bisa berdetak, jantung pun bisa bergerak dan sebagainya. Itu merupakan nikmat dari Allah. Gak perlu tempat, gak perlu tongkat, tetapi kita Allah kasih kesehatan. Allah gak minta bayaran, cuma kalimatnya dirikanlah sholat, tapi jangan lupa berkurban. Nah, kurban sebagai bentuk rasa syukur kita. Terkait masalah kurban, ini ada hadis lah. Mungkin pernah disampaikan, tapi saya ulang kalau pernah mendengar atau belum pernah mendengar, saya sampaikan. Nabi pernah berpesan dalam hadis dari Muslim, "Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah." Kalau sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhiya, dan arada ahadukum ayyudhiya, ada niat ingin berkurban, maka falyumsik an sya'ri wa alfari. Kalau bisa yang kurban jangan motong kuku, jangan motong rambut. Mulai kapan? Mulai tanggal 1 Zulhijjah. Sampai kapan? Sampai hewan kurban kita disembelih. Gitu kan. Ya, ini sunnah Pak. Ya, sunnah, bahkan ada ulama yang mengatakan hukumnya wajib. Kalau bisa kita jangan motong kuku, jangan motong kumis, motong rambut sampai hewan kurban kita disembelih. Gitu. Emang kenapa Ustaz? Udah kalau Nabi bilang begitu sami'na, udah kerjain aja. Walaupun ada ulama yang kemudian menyampaikan salah satu hikmahnya dari sekian banyak hikmahnya adalah agar banyak anggota tubuh yang terselamatkan dari jilatan api neraka. Gitu ya. Jadi potong dulu, tahan dulu sampai hewan kurban kita disembelih. Begitu. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan adalah berikutnya, satu kurban bisa untuk satu keluarga. Satu hewan kurban itu pahalanya bisa untuk satu keluarga. Ya, kadang-kadang begini Pak, saya kurban tahun kemarin atas nama istri saya, oh gitu. Nah sekarang saya atas nama saya, gitu. Akhirnya apa? Begitu istrinya udah, dianya udah, anaknya udah, orang tuanya udah semuanya udah. Begitu panitia nawarin, Pak, kurban lagi, saya mau udah semua, gitu. Keluarga saya udah lengkap, udah saya kurbanin semua. Saya udah, tapi meninggal saya nggak kurban lagi, dan coba. Karena pemahamannya kurang tepat. Kurban itu Pak, pertama kurban itu adalah ibadah tahunan. Yang kedua, pahalanya satu ekor kambing itu bisa untuk satu keluarga, gitu. 1/7 sapi pahalanya bisa untuk satu keluarga. Misalkan saya niat kurban atas nama diri saya, Fauzi. Panitia, nih saya anterin kambing, saya setelin sapi, Ustaz Budi tolong terima, saya pengen kurban. Berapa? 1/7 sapi. Atas nama saya, atas nama siapa? Atas nama saya dan keluarga, begitu. Berarti kemarin gimana dong? Kalau atas nama pribadi, hukumnya boleh, hukumnya sah, cuman saya. Harusnya rombongan keluarga bisa diikutin pahalanya, tapi bapak bawa sendiri satu, gitu loh Pak. Tetap sah, cuman saya. Bagusnya bisa buat keluarga dimonopoli satu orang, gitu loh. Nah bahkan kalau mengatakan sampai yang sudah meninggal pun, kalau niatnya untuk keluarga, maka pahalanya akan sampai, tuh Pak, Masya Allah. Ya, dalilnya apa? Dalilnya hadis Al-Mudzi
dari sahabat ya atau bin Yasar, aku bertanya kepada Abu Ayyub Al-Ansari, kaifa kanat dhahaya ala ahdi Rasulullah? Bagaimana sih penyembelihan di zaman Nabi? Apa jawabannya? Kana rajulu yudhahi bisyah anhu wa an ahli baitihi. Ya, seorang itu menyembelih 1 ekor kambing untuk diniatkan dirinya dan keluarganya. Misalkan gini Pak, Bapak kan punya penghasilan, Bapak kalau atas nama Bapak niatin atas nama Bapak dan keluarga. Kalau istri Bapak juga punya penghasilan, kerja dagang, boleh diniatin atas nama istrinya pribadi, boleh. Tapi kalau Bapak sebagai kepala rumah tangga, Bapak niatin Bapak dan keluarga. Istrinya pengen kurban, boleh atas nama dia, boleh. Anaknya udah kerja, punya gaji, pengen kurban, boleh atas nama dia. Ya, tapi kalau Bapak atas nama Bapak dan keluarga. Paham Pak di sini Pak? Begitu ya. Jadi begitu ya. Jadi pahalanya 1 untuk sekeluarga. Nah, kemudian yang harus diperhatikan, kita nggak boleh mengupah jagal dengan hewan kurban. Ini bagi panitia ya. Bagi panitia, kalau bisa kulitnya, tanduknya, kakinya, kepalanya ya dikasih aja. Jangan dijadikan sebagai ongkos buat nyembelih. Misalkan gini, ya, Bapak tolong dong sembelihin sapi atau kambing di tempat di masjid saya. Oke, siap. Berapa ongkosnya? Gini Pak, ongkosnya kan Bapak dapat kepala, kaki, kulit, bawah dah. Terus saya tambahin 200.000, itu nggak boleh Pak. Ya, karena Nabi melarang. Nahnu ini di zaman Nabi ya, Ali bin Abi Thalib ini cerita ya, amaroni Rasulullah, aku diperintah oleh Rasulullah an aqwama ala budnihi wa an atasaddaqa bi lahmiha wa juludiha, untuk memberi sesuatu kepada ya, untuk mensedekahkan dagingnya, mengurusi unta-untanya, mensedekahkan daging, kulit dan kulit yang ditaruh di punggung ya, punuknya itu. Ya, nah tetapi ini ya. Kemudian wa alla u'tiyal jazzara minha, ya, aku diperintahkan untuk tidak memberi sesuatu pun dari hasil sembelihan kurban kepada tukang jagal. Tapi nahnu nu'tihi min indina, ada ongkos lain. Misalkan gini, 3.500.000 1 sepertujuh sapi, maka diambil berapa persennya untuk ongkos jaga. Ini nggak apa-apa. Bapak tolong potong sapi di tempat saya, ongkosnya 500.000 per sapi. Ini nggak apa-apa, gitu ya. Yang nggak boleh bagian daging sapinya itu dibuat ongkosnya, itu nggak boleh. Dibuat sebagai upahnya. Kasih aja, kalau kasih aja. Bapak nih 500.000, Bapak mau nggak? Kakinya mau, kasih aja Pak. Ya dikasih, jangan dijadikan sebagai upah. Apa bedanya? Kalau dikasih kulit, ongkosnya jadi berubah. Tadinya 500, karena dikasih kulit menjadi 400 atau 300. Nah berarti itu kulitnya menjadi bagian daripada upah. Kasih aja, siapa nih yang bisa memakai kulit, kasih. Ya, terus bagaimana? Kan mungkin kemarin sudah disampaikan, kulit nggak boleh dijual. Ya, bagian itu nggak boleh dijual, tapi yang nggak boleh dijual itu panitianya, ya, atau orang yang berkurban. Saya kurban, Pak Budi ngasih ke saya, Ustaz Budi ngasih ke saya, nih, ente kan kurban, nih, ane balikin kulitnya. Nah, saya yang kurban nggak boleh jual. Begitupun panitia, kecuali saya kasih siapa ya? Oh Bapak nih, Pak, ini kulit buat Bapak ya. Nah, udah, terserah Bapak, Bapak mau pakai, mau jual, terserah Bapak, begitu. Nah kemudian Bapak jual, kan Bapak udah terima, bukan udah menjadi hak Bapak. Bapak jual, nah uangnya terserah Bapak. Bapak mau kasih ke masjid, mau kasih ke panitia, mau kasih buat Bapak jajan beli gas, terserah. Ya, asalkan sudah dikasih begitu. Ya, sudah dikasih, sudah diberikan. Terserah orang yang berikan. Daging pun demikian. Kan saya udah dikasih daging sama panitia, terserah saya dong. Mau saya makan kek, mau saya masak, mau saya makan, mau saya jual, terserah saya, betul nggak? Sudah diberikan, sama seperti kulit dan sebagainya. Berikan dulu, terserah nanti setelah dijual, ya uangnya terserah.
mau dibalikin ke panitia silakan, mau disedekahkan atau mau dimanfaatkan sendiri. Yang penting sudah diserahkan. Wallahu a'lam. Nah, terakhir ada pertanyaan yang biasa di masyarakat, belum akikah tapi mau kurban gitu. Aduh, saya belum akikah nih, orang tua saya kagak ngerti waktu saya lahir, waktu beronjol, masih maklum lah tahun 70-an, tahun 80-an tuh belum ada dengan asal akikah gitu kan. Maka orang tua saya nggak diakikahin karena nggak tahu manfaat akikah kan begitu. Nah gimana nih? Aduh, saya tuh belum akikah, saya tuh kayaknya belum kurban dulu deh. Nah, ada yang begitu. Apa gimana nih orang yang belum akikah tapi dia mau kurban? Nah, jawabannya yang pertama, akikah dan kurban adalah dua perkara yang berbeda, bukan merupakan sebab dan akibat atau syarat masyrut seperti sholat dan wudhu. Kalau orang mau sholat sebelumnya nggak wudhu, sah nggak sholatnya? Enggak. Antara akikah dengan kurban itu bukan bagian daripada syarat, sesuatu yang beda. Jadi kalau bapak akikah dan kurban ini nggak ada kaitannya, ya, perkara yang berbeda, tidak merupakan syarat masyrut, ya, tidak seperti ibadah sholat dengan wudhu, beda. Ini ibadah yang lain. Yang kedua, akikah dan kurban berbeda penanggung jawabnya. Akikah merupakan tanggung jawab ayah atau orang tua kepada anak, gitu kan. Sementara kurban tanggung jawab kita yang sedang mendapatkan nikmat. Inna a'tainakal kautsar. Siapapun yang mendapat nikmat dari Allah, maka syariatnya kalau dia mampu berkurban, begitu. Sedangkan akikah itu dari orang tua kepada anak, bukan anak kepada orang tua kembali. Mak, mau waktu kecil belum diakikahin ya, belum nikmat, nih beli kambing sama mak, nggak bisa itu. Karena akikah itu dari orang tua kepada anak. Anak yang belum diakikahin, kata para ulama, kata Imam Ibnu Qayyim, anak yang ketika kecilnya belum diakikahin, kemudian dia meninggal dunia sebelum usia balik, maka anak yang belum diakikahin sebelum usia balik meninggal, dia tidak akan bisa memberi syafaat kepada orang tuanya, gitu. Makanya namanya digadaikan, tergadaikan. Maka untuk menebus gadainya, nyawa dengan nyawa, darah dengan darah, yaitu dengan menyembelih hewan kurban, akikah, begitu. Jadi berbeda tanggung jawabnya. Artinya orang yang belum akikah sah berkurban. Bahkan ada ulama, sebagai ulama mengatakan, orang yang waktu kecilnya belum diakikahi, kemudian ketika dewasa dia hendak berkurban, maka sembelihan kurban yang dilakukan sudah mewakili untuk dia berakikah, begitu. Ya, insya Allah pahalanya dapat. Wallahu a'lam bishawab. Inilah materi kita pada siang hari ini tentang amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Semoga dengan waktu istimewa yang Allah berikan, kita bisa meraih dan mengambilnya. Jangan sampai Allah hadirkan waktu istimewa, kita sia-siain, kita sia-siakan aja begitu aja, kita lewatin aja begitu aja, tanpa kita melakukan amal ibadah yang bermakna. Termasuk bagian daripada orang yang rugi. Nauzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang ingin didiskusikan. Faitafadhal masykur. Silakan. Baik, Bapak Ibu, setelah kita menyimak kajian hari ini tentang keutamaan 10 Dzulhijjah, kami persilakan pada Bapak Ibu yang mau bertanya atau menambahkan, atau mungkin lihat sikon waktu ya. Jadi nanti bisa dipelajari lagi. File materi telah sudah kami share di grup Jamaah Al-Ikhlas. Baik, Ustaz, untuk mengakhiri kajian hari ini, untuk bisa memimpin doa kepada kita ada dalam sehat walafiat. Baik, Bapak rahmati Allah, mari kita akhiri kajian dengan baca doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala semua hati kita Allah ijabah, dan semoga Allah berikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Astagfirullahaladzim, 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 Allah yang ma'bud, wa salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam.
اللهم صل وسلم على سيدنا اصحاب رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين اللهم صل على سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم يسر جميع امورنا وحصل مقاصدنا واستر عيوبنا في الدنيا والاخره اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انا نسالك الفوز في رمضان ونزول الشهداء وعز السعداء والنصر على الاعداء ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan doa untuk majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.